Tuhan, terima kasih buat waktu malam hari ini. Kami akan kembali belajar sebagai sesi yang terakhir dari pembahasan Gereja Advent. Sekali lagi tolonglah kami untuk Engkau memenuhi kami dengan kebenaran-Mu, sehingga bukan hanya supaya kami tidak tersesat, tapi lebih lagi iman kami bertumbuh dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin pemahamannya salah, keliru, menyimpang. Berkati kami semua, mampukan kami untuk bisa menerima kebenaran dan dengar rendah hati kami belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam hari ini kita akan menyelesaikan bagian pembahasan dari Gereja Advent, saudara sekalian. Kita akan masuk di bagian yang kelima, akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama tentang makanan haram, dan yang kedua tentang eskatologi ya. Tentu semua ini yang berkaitan perbedaan Gereja Advent dengan gereja secara umum. Namun sebelumnya di YouTube kita, saudara, untuk yang pertemuan keempat itu ada pertanyaan ya. Dan tim multimedia sudah berjanji akan menjawab malam hari ini ya. Oke, untuk ini dari Bang Bro G3B, ya Bang Bro G3B. Tidak tahu dia kepercayaannya apa, apakah Kristen atau non-Kristen, ya tidak tahu. Tapi kita coba menjawab saja. Dia bertanya begini, aku ingin bertanya, pertanyaannya, satu, kenyataan yang bisa kita lihat saat ini adalah di alam semesta ini terdapat triliunan planet dan galaksi. Oke, betul. Kalau di alam semesta ada triliunan planet yang tak terhingga, maksudnya jumlahnya itu bisa lebih ya, bukan berarti tak terbatas ya. Tetap alam semesta ini terbatas ya. Hanya mungkin manusia belum tahu sampai ujungnya ya, tapi tetap terbatas ya. Jangan pikir alam semesta ini tidak terbatas ya. Jadi alam semesta tetap terbatas meskipun sangat luas sekali. Kalau di alam semesta ada triliunan planet yang tak terhingga, soalnya tak terhingga ini sudah harus diralat ya, bukan tak terhingga ya, ada hingganya ya. Hanya manusia belum tahu hingganya sampai kapan. Mungkin enggak hanya planet bumi saja yang ada makhluk hidup yang menghuninya. Ya, orang Kristen itu percaya dari apa yang Alkitab ajarkan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa yang ada penghuni, ada makhluk hidupnya itu hanya bumi. Alkitab tidak pernah memberikan clue sama sekali tentang adanya kehidupan di luar bumi. Ya, jadi kalau Alkitab tidak ngomong begitu, maka kita tidak boleh mengatakan, oh di luar bumi ada makhluk-makhluk lain yang hidup. Tidak, kita tidak akan mengatakan itu. Karena kita percaya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa di bumi inilah Allah mencipta dan semua makhluk hidup ada di dalamnya ya. Jadi yang di luar itu tidak ada. Misalnya, misalnya jika ada 1 triliun planet lain yang memiliki makhluk hidup seperti bumi dan penghuninya adalah berbagai jenis makhluk non manusia. Lagi-lagi ini beberapa istilah yang mungkin seandainya kita tidak ngomong apa itu kemungkinan seandainya. Alkitab mengatakan bahwa hanya bumi yang ada makhluk hidup. Ya, kita tidak percaya di planet lain ada alien segala macam ya, tidak percaya. Alkitab hanya memberitahu kepada kita Allah mencipta dengan berbagai makhluk yang hidup dan yang berpribadi itu yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga setan, yang keempat manusia. Selain itu tidak ada makhluk berpribadi lain. Jadi jangan berangan-angan ya, bahwa di planet lain ada makhluk yang non manusia, yang berpribadi dan sebagainya. Tapi anggap aja meskipun seandainya ini tidak ada begitu ya. Oke lah, kita lanjutkan saja. Seandainya ada 1 triliun planet lain yang memiliki makhluk hidup seperti bumi dan penghuninya adalah berbagai jenis makhluk non manusia, apakah Yesus juga akan menjadi Tuhan di 1 triliun planet yang dihuni tersebut? Yesus itu bukan hanya Tuhan atas planet, tapi atas seluruh semesta. Planet itu hanya bagian kecil dari alam semesta ya. Yesus itu Tuhan atas seluruh semesta. Yang di dalamnya ada galaksi, ya, kemudian ada bintang-bintang, ada planet-planet dan benda-benda angkasa yang
yang jumlahnya terlalu banyak itu. Dia Tuhan atas semua itu, ya. Sekali lagi, dia Tuhan atas semua itu. Jadi cukup jelas ya. Jadi kalau seandainya, ya, meskipun ini tidak mungkin ada ya, ada tadi yang disebutkan, tetap Yesus Tuhan atas semua segala sesuatu di seluruh alam semesta. Nomor 2, fakta sebenarnya yang bisa kita ketahui saat ini, besarnya bumi kurang lebih 510 juta kilometer, matahari 1,3 juta kali lebih besar dari bumi, dan ada bintang bernama Scuti yang besarnya puluhan miliar kali lipat besar matahari. Ini mesti di data-data ini perlu direvisi. Harus dibedakan antara besarnya matahari, besarnya Scuti dibanding matahari dengan volumenya. Kalau besarnya Scuti itu cuma besar 1.700 kali lebih besar dari matahari. Kalau volumenya itu baru berapa miliar, volumenya lebih berisi daripada matahari ya. Jadi data-data ini perlu direvisi beberapa ya. Jika benda langit berukuran supermasif seperti itu, jumlahnya hingga triliunan tak terhitung kok ya, meskipun manusia belum sampai hitungan terakhir. Menurut kamu seberapa besar Tuhan yang pencipta? Ya. Tuhan yang orang Kristen percaya dia maha besar. Jauh lebih besar dari semua ciptaannya. Jadi alam semesta yang terlalu besar itu, maka kita orang Kristen percaya Tuhan itu jauh lebih besar dari seluruh semesta yang sangat besar itu. Karena itu kita mengatakan Allah kita itu maha besar ya. Lalu pertanyaan berikutnya, mungkinkah Tuhan hanya sebesar manusia Yesus? Ini kalau seandainya yang tanya ini orang Kristen ya, saya mau ngomong kamu harus belajar kristologi dengan bagus. Tapi kalau ingin tanya non-Kristen begini. Orang Kristen punya Tuhan namanya Yesus, ya. Tapi Yesus itu ingat, ada dua natur. Dia adalah manusia 100% dan dia Allah 100%. Sebagai manusia 100%, dia ada awalnya. Yaitu ketika di dalam kandungan Maria. Tetapi tidak ada akhirnya. Secara manusia, dia terbatas. Dia tidak maha tahu. Dia tidak maha ada. Dia sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Tetapi Yesus ingat, bukan hanya sekedar manusia. Tapi dia juga sepenuhnya Allah. Jadi sebelum dia menjadi manusia, menjadi daging, di dunia ini, dia sudah ada sebagai Allah. Ya, dalam kekekalan. Orang Kristen percaya Allah Tritunggal, satu hakikat dengan 3 pribadi di dalamnya. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Nah, pribadi Anak inilah yang kemudian turun ke dalam dunia untuk menebus manusia, sehingga dia harus mengambil natur manusia. Jadi jangan pikir bahwa Yesus hanya sekedar manusia yang kecil, lalu lihat kemudian alam semestanya demikian besar, masa sih Tuhan sekecil Yesus manusia? Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, menjawab pada Mas Bro ini ya. Yesus Tuhan kami, dia Allah yang tak terbatas. Kekal. Tapi dia mau datang ke dalam dunia menjadi manusia, mengambil natur manusia. Sehingga dalam diri Yesus, dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Sepenuhnya manusia, dia sama dengan kita. Terbatas, tidak maha tahu, tidak maha hadir, tapi dia tidak berdosa. Tapi sebagai Allah, dia segala-galanya. Dia maha besar, maha dahsyat, maha pencipta, dan semua atribut Allah ada pada dia. Jadi jangan menganggap Yesus hanya sebagai manusia belaka. Ya, tapi dia adalah juga Allah yang sepenuhnya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut para ilmuwan, alam semesta berumur lebih dari 13 miliar tahun. Sedangkan menurut para sejarawan, Adam dan Hawa baru ada sekitar 7.000 tahun yang lalu. Berdasarkan ilmu ini, mungkinkah alam semesta telah kosong tanpa ada makhluk hidup yang menghuninya selama lebih dari 13 miliar tahun? Lalu apa yang dilakukan Yesus selama 13 miliar tahun sebelum ada manusia, Adam dan Hawa? Tolong jawab aku. Wah, tanda serunya banyak. Banyak sekali.
bahwa para ilmuwan itu sering mengatakan bahwa umur bumi ini luar biasa lama ya. Bisa dikatakan miliaran tahun ya. Mereka mengatakan itu karena mereka punya bahan kimia tertentu untuk menguji. Ingat ya, itu sebatas teori. Karena dalam berbagai uji itu hasilnya tidak sama. Sekali lagi ya, itu sebatas teori. Karena dari berbagai macam uji itu hasilnya bisa tidak sama. Seandainya pun benar bahwa umur bumi ini sudah miliaran tahun. Itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Karena pada waktu Allah mencipta umur bumi tidak nol. Laut umurnya tidak nol. Batu-batuan umurnya tidak nol. Sudah berumur tertentu. Ya karena itu ketika diuji segala macam, loh misalnya miliaran, ya enggak perlu kaget karena Allah mencipta semua itu bukan dalam keadaan umurnya nol. Kayak bayi baru lahir, dah. Tentu waktu cipta semua sudah ketika diteliti umurnya mungkin bisa miliaran, bisa ya. Kalau alat uji yang benar-benar sempurna. Jadi tidak perlu dipertentangkan antara sejarah manusia yang ribuan tahun ini dengan usia alam semestanya. Karena waktu Allah cipta itu tidak dalam usia nol. Lalu sebelum manusia ada, sebelum alam ada, Yesus ngapain? Sebelum segala sesuatu ada, hanya ada Allah. Hanya ada Tritunggal. Dan mereka sudah sempurna. Sempurna dalam kasih, dalam relasi, dan lain sebagainya. Ya, sebelum manusia ada, sebelum segala sesuatu alam ada, ngapain? Iya, terjadi persekutuan kekal dalam Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ingat ya, bukan tiga Allah ya, tolong yang Mas Bro ini ya. Orang Kristen tidak percaya tiga Allah loh ya. Percaya satu Allah, tapi di dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda. Bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Nah, tiga pribadi yang berbeda yang bersekutu secara kekal ya. Dan mereka sudah sempurna di sana. Tidak ada yang namanya kesepian lalu Allah cipta dunia, tidak ada. Ya. Tapi Allah punya maksud waktu dia mencipta. Ya. Jadi sebelum cipta dunia, sebelum cipta manusia, Yesus ngapain? Ya, dia sebagai Allah tentu ada dalam persekutuan yang kekal dengan Bapa dan Roh Kudus. Selain itu, Alkitab tidak ngomong. Ya. Alkitab tidak mencatat segala sesuatu tentang apa yang Tritunggal lakukan sebelum alam semesta. Oke begitu ya, Mas, siapa ini tadi? Bang Bro, moga-moga lagi nonton ini ya. Kalau tidak puas silahkan nanti boleh chat lagi ya, tanya lagi. Oke sekarang kita masuk ke pembahasan kita tentang gereja Advent. Ada dua hal, yaitu makanan haram dan eskatologi. Kita akan membahas dulu tentang makanan haram. Tentu sebagai orang Kristen kita pikir semua orang Kristen itu tidak ada namanya haram-haraman lah ya. Semua yang berkaki empat bisa lah ya. Tapi ternyata tidak demikian dengan gereja Advent ya. Gereja Advent itu masih mempraktekkan pantangan atau larangan makan makanan haram yang ada dalam perjanjian lama. Jadi menurut gereja Advent, makanan haram dalam perjanjian lama itu masih diberlakukan sampai hari ini dan harus ditaati. Gereja Advent mengajarkan bahwa prinsip kesehatan termasuk tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan adalah bagian dari panggilan Allah untuk hidup yang kudus. Mereka mengikuti prinsip makanan haram dan halal yang diajarkan dalam perjanjian lama, khususnya Imamat 11 dan Ulangan 14. Silakan dibaca sendiri kira-kira apa aja di sana yang boleh dan yang tidak boleh dimakan ya. Tentu yang paling terkenal adalah B2 ya. Yesaya 66 ayat 17. Ini menjadi ayat yang kemudian mereka sangat pegang sekali. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Wah, cilaka nih. Ming, stop jual babi besok ya. Kamu membuat orang binasa saja ya.
Jadi menurut Yesaya ya, dikatakan bahwa pada waktu itu memang hukumnya semacam itu. Yang makan babi dan binatang-binatang jijik. Tidak tahu binatang jijik seperti apa ya. Serta tikus. Ini cuma ada di Manado ini ya. Aduh. Ya. Dengarkan orang Manado ini ya, Yesaya ini ya. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah berdasarkan Imamat 11, Ulangan 14 dan Yesaya 66, maka gereja Advent menetapkan tetap ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakan. Itu dasar Alkitabnya. Nah, sekarang kita lihat tentang ajaran di dalam fundamental belief nomor 22 tentang kesehatan Kristen. Mereka mengatakan karena tubuh adalah bait Roh Kudus, maka kita harus merawatnya dengan bijak. Bersama dengan gaya hidup sehat dan pengendalian diri, kita menghindari penggunaan makanan haram seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Jadi jelas ya posisinya gereja Advent. Mereka mengutip ayat, mereka juga menuangkan di dalam satu buku kepercayaan mereka. Tetap ada makanan-makanan haram yang tidak boleh dimakan. Ya. Dan salah satu yang terkenal adalah babi. Haram itu babi. Siapa setuju dengan ajaran Advent ini? Tak boleh makan babi. Ada yang setuju? Tidak setuju ya? Kenapa tidak setuju? Enak. Wah itu alasan perut. Kalau liming alasan jual. Harum ya. Nah, ini bukan tentang masalah selera atau tidak selera ya. Sekarang kita lihat kebenarannya ya. Apakah benar bahwa makanan haram dalam PL itu masih berlaku sampai ke zaman perjanjian baru? Nah, saya tes lagi ya. Di dalam hukum PL itu dibagi 3 hukum. Apa saja? Waduh, gak lulus KB. Hukum apa? Seremonial. Yang kedua, hukum sipil. Yang ketiga, moral. Ya. Cukup dapat A, yang lain C minus. Ada seremonial, ada sipil, ada moral. Seremonial itu tentang tata cara ibadah, apa yang dibawa dan segala macam, termasuk makanan-makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Itu masuk di hukum seremonial. Hukum sipil ya hukum bagaimana masyarakat Israel itu bersosial dan sebagainya. Itu hukum sipil yang hanya berlaku pada waktu itu di zaman itu. Hukum moral, jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya ya. Nah kita sudah belajar bahwa dari 3 hukum ini hanya hukum moral yang terus berlanjut sampai masa PB. Hukum sipil jelas berhenti di masa mereka. Hukum seremonial berhenti di kayu salib. Yesus menggenapi seluruh hukum seremonial perjanjian lama. Dan makan makanan yang boleh dan tidak boleh termasuk seremonial. Jadi gereja Advent kalau menerapkan bahwa larangan makanan haram tetap dibawa ke PB, maka ini kurang. Harusnya sekalian saja. Kalau ke gereja mesti bawa kambing, bawa domba ya, disembelih segala macam. Karena itu sama-sama seremonial. Tapi kita percaya Yesus di kayu salib itu sudah menggenapi ya. Karena semua yang bersifat seremonial itu adalah bayangan yang menuju pada pengorbanan Yesus. Jadi kita percaya bahwa makanan haram dalam perjanjian lama itu termasuk hukum seremonial yang telah digenapi di dalam Kristus. Kita lihat Markus pasal 7 ayat 18 dan 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Sesuatu dari luar yang masuk itu apa? Makanan, minuman, tidak menajiskan. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Ini ngomong makanan. Jadi tidak ada makanan yang menajiskan seseorang, kata Yesus. Lalu dibuang ke jamban.
Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Yesus yang ngomong semua makanan halal. Lalu apa? Dengan standar dan kuasa siapa Gereja Advent masih mengatakan makanan haram dalam PL masih tetap berlaku? Yesus yang ngomong halal. Ya. Sekarang kita lihat beberapa kutipan dari John Stott. Yesus menyatakan bahwa kekotoran rohani bukan berasal dari makanan yang masuk. Karena Yesus ngomong tadi makanan yang masuk itu tidak masuk ke hati, masuk ke perut lalu dibuang ke jamban. Itu tidak menajiskan. Ya. Tapi melainkan dari hati manusia, kata John Stott. Ini adalah penghapusan eksplisit terhadap hukum makanan Yahudi. Jadi dengan mengatakan tadi, John Stott menganggap bahwa Yesus secara eksplisit itu menghapuskan atau tidak memberlakukan lagi hukum makanan Yahudi. Ya. Lalu kemudian dari R.C. Sproul. Perkataan Yesus dalam Markus pasal 7 secara efektif membatalkan semua pembatasan makanan ritus perjanjian lama. Kekudusan bukan lagi soal menu makanan. Kalau Advent tadi kan benar-benar jaga makan. Sebenarnya kita juga jaga makan sih ya. Mereka jaga makan. Tidak boleh makan makanan yang dilarang itu dalam konteks apa? Menguduskan diri. Tapi sebelum mengatakan ya, Yesus sudah menggenapi semuanya ya. Jadi kekudusan bukan lagi soal menu makanan. Makanan apapun yang masuk tidak mempengaruhi kekudusan. Oke, sekarang kita lanjut. Kisah Rasul, pasalnya yang ke-10. Ayat 13 sampai 15. Ini adalah bagian-bagian ya yang untuk membantah tentang masih berlakunya hukum makanan haram dalam PL ke PB ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 13 sampai 15. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Masih ingat kisahnya ya? Apa kisahnya ini? Petrus itu mau disuruh Tuhan melayani orang yang non-Yahudi. Maka Tuhan siapkan dengan cara kasih penglihatan. Ya, dalam penglihatan itu disodori makanan-makanan haram. Dalam PL. Ya. Petrus ngomong, nolak, tidak mau Tuhan, tidak mau. Ini haram ini. Sampai berapa kali baru Tuhan ngomong, apa yang Tuhan nyatakan halal, kamu jangan nyatakan haram. Tentu sebenarnya maksud penglihatan ini akan mendorong Petrus untuk nantinya mau melayani orang-orang non-Yahudi. Maksudnya begitu. Tetapi meskipun tujuan penglihatan itu supaya Petrus mau melayani orang non-Yahudi, namun sebenarnya itu sekaligus juga untuk mengkoreksi Petrus tentang makanan itu sendiri. Bahwa sebenarnya sudah tidak lagi berlaku hukum haram makanan di dalam perjanjian baru. Seperti yang dikatakan oleh Craig Kinner. Meskipun konteks utamanya adalah penerimaan orang bukan Yahudi. Penglihatan itu juga menunjukkan bahwa pembatasan makanan seremonial sudah tidak berlaku lagi. Jadi dengan memberikan penglihatan itu Tuhan punya semacam dua tujuannya. Tujuannya supaya ada makna rohaninya supaya Petrus mau melayani orang non-Yahudi, tapi sekaligus untuk mengesahkan sendiri bahwa hukum seremonial makanan dalam PL sudah tidak berlaku lagi. Demikian dikatakan oleh William McDonald. Allah menggunakan penglihatan tentang makanan haram untuk mengajar bahwa dalam Kristus sistem hukum lama termasuk peraturan makanan
telah digantikan oleh kasih karunia. Ya, oleh kasih karunia. Ya. Kita lihat lagi ayat yang lain. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi hukum makanan-makanan tertentu yang boleh dan tidak boleh dalam PL dikatakan oleh Paulus itu adalah bayangan yang menuju pada Kristus. Jadi begitu Kristusnya sudah hadir, bayangannya tidak berlaku lagi, sehingga Paulus ngomong, kamu jangan lagi ya membiarkan orang menghukum kamu. Oh, kamu tidak kudus gara-gara kamu makan babi, gara-gara kamu makan ini, gara-gara makan kamu tidak suci. Paulus ngomong, jangan kamu merasa tertuduh karena itu. Karena hukum makanan dalam perjanjian lama itu hanyalah bayangan. Wujud aslinya Yesus. Begitu Yesus sudah datang, bayangan otomatis lenyap. Ya. Mestinya ayat ini sangat jelas sekali ya, yang perlu dibaca oleh orang-orang Advent ya. Apa yang Paulus ngomong ini sangat tegas. Itu semua bayangan, wujudnya Kristus ya. John MacArthur yang baru beberapa waktu Tuhan panggil ya. Paulus sangat jelas bahwa peraturan tentang makanan hanyalah bayangan dari Kristus. Mereka tidak berlaku bagi orang percaya dalam perjanjian baru. Jadi larangan-larangan makan babi dan lain sebagainya tidak berlaku pada masa perjanjian baru. Karena semua itu bayangan dan sudah digenapi di dalam Kristus. Ayat yang lain yang menyatakan bahwa makanan haram PL itu termasuk hukum seremonial dan sudah digenapi sehingga tidak lagi berlaku adalah di 1 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Lagi-lagi ini ditulis dalam masa perjanjian baru, otomatis menggagalkan atau tidak lagi memberlakukan peraturan larangan makan makanan tertentu pada masa perjanjian lama. Seperti yang dikatakan oleh John Piper, mengajarkan bahwa makanan tertentu haram bagi umat Kristen sekarang adalah kembali pada sistem hukum yang telah digenapi oleh Kristus. John Piper ngomong, kalau kamu masih ngajarin jangan makan ini, jangan makan itu, karena itu dilarang perjanjian lama. John Piper ingin mengatakan, kamu itu kembali kepada hukum yang sudah digenapi. Kalau sudah digenapi ya sudah, kamu ngapain terpatok pada hal itu. Yesus sudah menggenapinya. Sekarang kamu boleh makan apapun. Karena larangan itu sekali lagi adalah bayangan saja ya, yang menuju pada Kristus. Jadi kita lihat ya, ajaran Advent yang masih memberlakukan larangan makanan tertentu pada PL ya, sudah dibantah dari Alkitab sendiri dengan berbagai macam ayat tadi ya. Sudah sangat jelas. Mestinya tidak boleh lagi mengajarkan adanya larangan-larangan semacam itu, apalagi dikaitkan dengan kekudusan. Wah, kamu makan babi, kamu tidak kudus ya, kamu tidak suci ya. Aduh. Kelihatannya saleh ya, tapi itu salah. Saleh yang salah. Ya, saleh yang benar itu harus ada dasar Alkitabnya ya. Kalau salehnya itu tidak, bahkan bertentangan dengan Alkitab, maka itu saleh yang salah, yang bukan saleh ya. Sekarang kita lihat eskatologi. Ada beberapa hal yang membedakan gereja Advent dengan kita ya tentang eskatologi. Tentu ada yang sama ya. Tentang kedatangan Yesus sama, tapi ada beberapa yang beda. Yang pertama, tentang kematian. Bagaimanakah Advent itu memandang tentang orang mati? Harusnya sama-sama kita lah ya.
Orang mati dilihat tinggi memandang ya. Bagaimana pandangan gereja Advent tentang kematian? Bagi gereja Advent, kematian atau orang mati itu adalah tidur tanpa kesadaran. Istilah kerennya itu soul sleep. Jiwanya tidur. Karena orang Advent itu percaya bahwa tubuh dan jiwa itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mendefinisikan meninggal dunia itu apa? Terpisahnya jiwa dari tubuh. Kalau orang Advent tidak mempercayai definisi umum loh. Orang Advent itu percaya bahwa tubuh dan jiwa itu tidak bisa saling meninggalkan. Jadi terus nyatu, terus begitu. Sehingga kalau orang mati, itu bukan jiwanya tinggalkan tubuh, tapi jiwanya bobok. Tidur jiwanya. Sehingga tidak sadar. Karena itulah mereka mengajarkan, orang mati itu bagaimana? Orang mati itu tidak ada kesadaran. Digambarkan jiwanya tidur, nyenyak banget. Lalu bangunnya kapan? Nanti waktu kiamat, Yesus datang baru bangun. Jadi bagi orang Advent yang ada di kilo 2,5, kilo 15, kilo 16, itu rohnya orang ada di situ tuh. Coba bubuk, tidur. Karena mereka tidak memiliki pemahaman umum bahwa yang namanya meninggal dunia adalah roh atau jiwa meninggalkan tubuh. Mereka tidak percaya itu. Bagi mereka jiwa dan tubuh selalu menyatu. Nah sehingga kalau selalu menyatu, kalau ketika mati, itu mereka punya doktrin yang namanya soul sleep. Jiwanya tidur, tidak ada kesadaran. Gereja Advent mengajarkan bahwa kematian bukanlah perpindahan langsung ke surga atau ke neraka. Melainkan keadaan tidur, tidak sadar sampai hari kebangkitan. Manusia tidak hidup dalam bentuk roh setelah kematian. Perhatikan, sangat berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Sangat berbeda. Yang sudah kita pelajari, yang namanya meninggal dunia, rohnya meninggalkan tubuhnya. Tubuhnya di dunia, rohnya punya kemungkinan dua tempat, yang percaya langsung ke surga, yang tidak percaya langsung ke neraka. Tapi itu tidak diajarkan dalam gereja Advent. Tidak ada yang namanya roh manusia yang terpisah dari tubuhnya, tidak ada. Jadi tetap nyatu di kuburan, cuma bubuk. Nanti bangun waktu kebangkitan. Itu dituangkan dalam kepercayaan dasar gereja Advent nomor 26 tentang kematian dan kebangkitan. Upah dosa adalah maut, tetapi Allah yang satu-satunya tidak mati akan memberikan hidup kekal kepada orang-orangnya yang ditebus. Sampai pada hari itu, perhatikan, sampai pada hari itu, sampai pada hari kebangkitan itu, kematian adalah suatu keadaan yang tidak sadar bagi semua orang. Apakah itu orang Kristen, tidak Kristen, sama-sama tidak sadar. Jadi tidak ada yang namanya itu jiwa atau roh yang sadar setelah kematian, tidak ada. Semuanya soul sleep. Tidak ada kesadaran. Pokoknya sana ya. Jadi bukannya rohnya ke surga atau rohnya ke neraka atau rohnya singgah, tidak ada. Rohnya tetap nyatu dengan tubuhnya, hanya dia tidak sadar. Itu konsep utamanya. Dan nanti kita akan lihat apakah benar pemahaman mereka semacam itu tuh sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah tentu saja gereja Advent memiliki ayat-ayat ya. Sehingga mereka mengajarkan bahwa waktu meninggal roh tidak tinggalkan tubuh tapi terus nyatu, hanya dia tidur tidak sadar. Ada beberapa ayat yang dianggap mengajarkan itu. Misalnya Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang mati apa itu? Tidak tahu apa-apa. Nah, gak sadar berarti. Ya toh? Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Lalu mereka menyoroti, loh perhatikan tuh. Tetapi orang-orang mati tidak tahu apa-apa. Berarti orang-orang mati itu tidak sadar. Jiwanya kalau tidak sadar bagaimana? Ya tidur tadi.
Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Oh, perhatikan orang mati itu hilang semua keinginannya. Berarti tidak sadar toh? Betul tuh tidak sadar. Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, ini ayat favorit dari gereja Advent untuk mengajarkan soul sleep. Yesus waktu Lazarus mati mengatakan apa? Dia tidur, aku datang untuk bangunkan dia. Nah, berarti benar nih soul sleep-nya gereja Advent ya. Karena Yesus mengatakan Lazarus yang mati itu tidur. 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi berdasarkan ayat ini mereka ngomong, loh nanti baru bangun waktu kebangkitan. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak lagi di antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Nah, perhatikan Daniel juga ngomong, orang yang mati itu tidur dalam debu. Wah, kelihatannya kalau kita lihat sekilas masuk akal juga ini ya, soul sleep ini ya. Jadi orang mati itu bukan jiwanya tinggalkan tubuh, tetap nyatu dia sama tubuhnya, hanya tidur, tidak sadar. Amin. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana Alkitab. Sebelum kita lihat pembahasannya. Nah, untuk menguatkan doktrinnya mereka secara kreatif. Mereka itu suka mengubah-ubah ayat, saudara. Untuk apa? Menguatkan doktrinnya mereka. Misalnya, dalam Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43, ini tentang Yesus yang ngomong kepada salah seorang penjahat yang bertobat itu. Dalam LAI terjemahan baru, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aslinya ngomongnya begitu toh. Yesus ngomong kepada salah seorang penjahat, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kapan tuh penjahat tuh sama-sama dengan Yesus di surga? Hari itu juga. Berarti kalau ayat ini diterima seperti itu, Yesusnya hari itu ada di surga, sadar atau tidak sadar? Sadar. Penjahat itu dikatakan hari itu juga ada di surga, sadar atau tidak sadar? Sadar. Wah, kalau ini diterima begitu, kacau semua ajaran soul sleep-nya. Karena tidak mau kacau, mereka kemudian memvariasi, apa namanya ini, mengotak-atik ayatnya, supaya tidak dimengerti seperti itu. Gimana mereka mengubahnya? CWB itu Clear Word Bible ya. Mereka mengubahnya begini. Aku ingin meyakinkanmu hari ini bahwa ketika kebangkitan terjadi dan aku kembali sebagai raja, engkau akan bersama aku di Firdaus. Sama enggak ayatnya? Bunyi apa isinya sama enggak itu? Terjemahan LAI, TB sama terjemahannya mereka. Sangat berbeda sekali. Yesus ngomongnya itu hari ini kamu sama-sama dengan aku di Firdaus surga. Tapi mereka tidak mau terima ini kan, karena kalau ini diterima itu menghancurkan soul sleep. Karena soul sleep kan percaya bahwa jiwanya tidur, nanti kebangkitan baru bangun. Karena itulah mereka mengubahnya. Yesus ngomongnya adalah nanti kalau kebangkitan dan aku kembali, baru kamu akan bersama aku di Firdaus. Loh, jauh sekali. Luar biasa ya mereka mengubah-ubah ayat-ayat Alkitab ya. Demi untuk mendukung akan doktrin mereka yang sebenarnya tidak ada dasar Alkitabnya. Nah sekarang kita akan tinjau langsung dari Alkitab, benar atau memungkinkankah soul sleep itu
dari Alkitab itu sendiri. Apakah Alkitab mengajarkan bahwa jiwa orang mati itu tidak sadar atau sadar? Kira-kira menurut ajaran Alkitab, roh orang mati itu tetap sadar atau tidak sadar? Roh orang mati, jiwa orang mati. Tubuhnya pasti tidak sadar ya, nama tubuh kan rohnya tinggalin dia tuh. Nah, roh itu sadar atau tidak sadar? Kita lihat. Yang pertama tadi Lukas 23:43. Yesus berkata kepada seorang penjahat itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di surga, di Firdaus. Yang bersama-sama dengan Yesus di surga itu apanya orang penjahat itu? Tubuhnya atau rohnya? Rohnya, tubuhnya ya nanti dimakamkan itu ya, atau dimakan burung-burung gagak itu loh. Yang Yesus ngomong adalah rohmu akan sama-sama dengan aku di surga. Kapan? Pada hari itu juga. Nah, kalau rohnya di surga, sudah sadar. Tentu ada kesadaran. Jadi ajaran orang Advent yang mengatakan jiwa orang mati tidak sadar. Berdasarkan Lukas 23:43 itu jelas salah. Tidak mungkin Yesus di surga itu tidak sadar. Tidak mungkin penjahat yang sebelahnya juga tidak sadar. Tidak mungkin. Ngapain di surga tidak sadar? Tentu ada kesadaran. Filipi 1:23. Aku didesak dari dua pihak. Ini kata Paulus ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ini Paulus sedang merindukan apa? Menganggap apa? Bahwa kematian itu keuntungan. Kenapa kematian ini keuntungan? Karena dengan matinya Paulus akan membawa Paulus diam bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Waktu Paulus merindukan hal itu, bahwa kematian ini sebuah keuntungan karena bersama-sama dengan Yesus. Kira-kira jiwa atau rohnya Paulus yang bersama-sama Kristus itu sadar atau tidak sadar? Ya sadarlah. Tidak mungkin kalau jiwanya tidak sadar, Paulus begitu merindukan akan itu, tidak mungkin. Dia begitu merindukan bersama Kristus karena ada kesadaran menikmati Kristusnya. Jadi jiwa orang mati, roh orang mati, berdasarkan Filipi 1:23 itu sadar, ada kesadaran. 2 Korintus 5:8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Perhatikan, terlebih suka. Ini menandakan ada kesadaran untuk menetap pada Tuhan. Dan contoh yang paling jelas adalah kisah Lazarus dan orang kaya. Dalam kisah itu diceritakan orang Lazarus meninggal. Dan dia ada di pelukan Abraham. Orang kaya juga meninggal. Dan dia dikatakan sangat menderita kesaksian. Sangat kesakitan. Sangat menderita kesakitan di neraka. Waktu Lazarus ada di pelukan Abraham, rohnya sadar atau sadar? Sadarlah. Waktu orang kaya itu masuk neraka, bahkan setetes air itu sangat berharga bagi dia. Dia jerit-jerit minta supaya Lazarus celupkan jarinya. Dia sadar atau sadar? Sadar. Tapi tahu enggak? Orang Advent ngomong apa tentang kisah Lazarus dan orang kaya ini? Mereka menambahkan, ini adalah dongeng. Cilaka. Dianggap dongeng itu loh. Padahal semua penafsir itu cuma punya dua kemungkinan. Ini perumpamaan atau ini realita. Tidak ada kemungkinan dongeng itu tidak ada. Ya. Tapi itulah cara mereka untuk tetap mengkhotbahkan soul sleep itu dengan mengatakan di dalam Alkitab ada Lazarus, ada orang kaya, itu hanya dongeng. Ya terserah lah ya. Satu lagi, bahwa ada kesadaran dalam jiwa orang yang meninggal. Tadi kalau kita lihat kata-kata Paulus ya, itu tentang
kesadaran jiwa dari orang yang meninggal, yang percaya itu sukacita bersama Tuhan. Sampai Paulus itu merindukan itu. Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Perhatikan, telah loh, bukan akan loh ya, ini telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi jiwa atau rohnya orang Sodom dan Gomora ini sleep atau sadar? Sadar, Alkitab ngomong mereka itu sudah menanggung siksaan api kekal. Jadi soul sleep pasti bubar semua. Alkitab tidak pernah ngajarin jiwa orang meninggal itu tidur. Tidak, justru sangat menekankan ada kesadaran. Jiwa atau roh dari orang percaya sukacita di surga. Jiwa atau roh dari orang yang tidak percaya sudah menanggung siksaan api kekal di dalam neraka. Sadar, bukannya tidak sadar. Sekarang kita lihat beberapa kutipan dari beberapa teolog ya. Yang pertama dari Louis Berkhof. Kematian adalah perpisahan antara tubuh dan jiwa. Jadi jangan percayai akan ajaran Advent yang mengatakan jiwa dan tubuh tidak bisa dipisahkan ya. Terpisah justru ketika ada kematian. Jiwa tetap hidup dan sadar setelah kematian. Mereka yang percaya akan berada bersama Kristus. Mereka yang tidak percaya akan masuk ke dalam penderitaan. Ini sudah doktrin yang firm ya, sudah memang sudah alkitabiah seperti itu ya. Ada kesadaran dalam jiwa atau roh yang percaya bersama Tuhan di surga, yang tidak percaya dihukum di neraka. Dari Wayne Grudem, Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya masuk dalam hadirat Tuhan segera setelah mati. Tidak nunggu kebangkitan. Rohnya itu langsung bersama Tuhan segera setelah mati. Sementara orang yang tidak percaya mengalami penderitaan. Lagi-lagi menekankan ada kesadaran, bukan soul sleep. John Calvin, ajaran tentang tidurnya jiwa, ini kalau dalam istilah psikologi, dalam istilah apa ini, psikopanicia, sia-sia, kan? Adalah doktrin palsu. Jiwa orang benar hidup bersama Tuhan, bahkan ketika tubuh mereka telah mati. Jadi secara tegas Calvin juga menentang ajaran soul sleep yang diajarkan oleh gereja Advent ya. Jadi baik Alkitab maupun para teolog ya menolak dengan tegas ketika diajarkan jiwa orang mati itu tidak terpisah dengan tubuh tapi tidur. Itu tidak benar sama sekali. Sekarang kita membahas ayat-ayat yang mereka pakai tadi. Mereka mengatakan soul sleep itu kan mereka pakai ayat Alkitab juga ya. Kita lihat satu-satu. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kegagalan orang Advent lalu mengambil kesimpulan adanya soul sleep itu karena suka memenggal satu kalimat, dilepaskan dari kalimat. Mereka cuma memenggal kalimat ini kan, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Lo lihat konteksnya. Konteks utuhnya ini ngomong apa? Konteks utuhnya ini adalah refleksi manusiawi dalam kehidupan di dunia. Adanya perbandingan antara orang yang hidup dan orang mati tentang apa? Kalau orang hidup itu tahu akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Bukan berarti bahwa jiwanya itu tidak sadar. Bukan. Ayat ini menggambarkan perspektif manusiawi dan keterbatasan manusia. Bukan pandangan ilahi tentang kehidupan setelah kematian. Jadi ayat ini tuh hanya menyoroti dari
perspektif cara pandang manusia. Kalau orang masih hidup, ya dia tahu akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Cuma ngomong begitu ayatnya. Tidak pernah mengajarkan bahwa jiwanya tidur. Jiwanya tidak sadar, tidak. Ini hanya dari sudut pandang manusia dengan mata yang terlihat, bisa lihat, oh kalau orang hidup, ini dia akan tahu bahwa dia mati. Kalau orang mati, ya tidak tahu apa-apalah. Sederhana itu. Jadi ayat ini hanya menyoroti dari sudut pandang manusia. Sesederhana itu ya. Tidak pernah mengajarkan tentang jiwa yang tertidur. Enggak, ini hanya menyoroti dari pemandangan manusia kasat mata ini loh. Kalau orang hidup, dia pasti mikir akan mati. Baik orang mati, ya gak mikir lagi ya. Bukan berarti jiwanya tidur, bukan. Jadi ini ada tentang cara pandang perspektif manusiawi belaka ya, tidak mengajarkan soul sleep. Lalu ayat yang berikutnya, Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Lalu kemudian hanya dipenggal, lenyaplah maksud-maksudnya. Padahal sebenarnya maksud ayat ini apa? Maksud ayat ini adalah manusia tidak lagi dapat berencana atau bertindak di dunia ini setelah kematian. Bukan berarti jiwanya tidak sadar di hadapan Allah, bukan. Jadi pemazmur itu hanya ngomong, pada waktu orang itu mati, dia sudah tidak lagi bisa memikirkan rencana hidupnya di dalam dunia. Ya, itu saja ya. Tidak mengajarkan jiwanya tidak sadar. Lalu Yohanes 11 ayat 11. Waktu Yesus ngomong tentang Lazarus yang mati dikatakan, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ini sama sekali juga tidak mengajarkan jiwa benar-benar tidur. Kata tidur sering digunakan dalam Alkitab sebagai metafora kematian fisik. Bukan jiwanya yang tidur. Tapi orang mati secara umum, ya, metafora yang dipakai adalah tidur. Bukan kondisi literal dari jiwanya yang tidak sadar, bukan. Arti tidur di sini bukan berarti keadaannya tidak sadar. Tetapi cara lembut menggambarkan kematian. Jadi bahasa biasa aja itu loh. Bukan mengajarkan jiwanya benar-benar tidur, tidak. Kenapa? Karena Yesus sendiri dalam ayat 14 mengatakan Lazarus itu mati. Ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi lagi-lagi tidak terbesit sedikit pun untuk mengajarkan jiwanya tidur, tidak. Tapi kata tidur ini adalah kata lain dari mati yang sering dipakai, itu menggambarkan keseluruhan. Bukan mengajarkan jiwa yang tidur. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sebenarnya ayat ini sama sekali tidak bisa mendukung soul sleep ya, yang mengajarkan bahwa jiwa orang meninggal tidur, waktu bangkit, waktu hari kebangkitan baru dibangunkan. Tidak, Paulus itu tidak sedang menekankan hal itu. Tidak mengajarkan hal itu. Justru Paulus menekankan kebangkitan tubuh. Yang sedang Paulus singgung dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 itu kebangkitan tubuh. Tidak namanya kebangkitan jiwa itu tidak ada. Jiwa itu tidak bisa mati. Sehingga tidak perlu bangkit. Yang perlu bangkit itu tubuh. Karena tubuh mati. Roh itu tidak perlu dibangkitkan. Karena roh tidak bisa mati. Sehingga ketika membicarakan kebangkitan, ya tentu yang dimaksud sini adalah kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan jiwa. Karena jiwa tidak pernah mati. Jiwa orang percaya langsung bersama Kristus setelah mati. Dan akan bersatu kembali dengan tubuh pada saat kebangkitan. Itu terlihat juga dalam 1 Tesalonika 4 dan 14 ya.
Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Rohnya dikumpulkan bersama Allah, pada hari kebangkitan baru disatukan dengan tubuh yang dibangkitkan, yang diubahkan jadi tubuh kemuliaan untuk kebangkitan itu. Jadi lagi-lagi 1 Tesalonika 4:16 tidak mengajarkan seperti yang gereja Advent ajarkan bahwa jiwa orang mati tidur, waktu kebangkitan baru bangun. Tidak. Yang diajarkan Paulus dalam hal ini adalah kebangkitan tubuh. Tidak pernah mengajarkan kebangkitan jiwa. Karena jiwa pada hakikatnya tidak pernah bisa mati, sehingga tidak perlu dibangkitkan. Dan ayat yang terakhir, Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Lalu berdasarkan frasa ini, ya tidur dalam debu dianggap, nah ini, soul sleep. Jadi benar-benar jiwa dan tubuhnya tidur dalam debu. Lagi-lagi bukan itu maksud dari Daniel 12 ayat 2. Frase tidur dalam debu itu mesti dipahami sebagai penggambaran fisik dari tubuh yang dikuburkan, bukan jiwa. Memang apa ya, sudah apa definisi matinya sudah beda ya, jadi sudah sukar ya. Kalau definisi mati secara umum yang kita pegang, terpisahnya roh atau jiwa dari tubuh. Tapi mereka mendefinisikan mati dengan cara yang berbeda ya. Kalau mau debat hal ini sudah beda definisi, itu biasanya tidak ketemu. Kan definisi sudah beda. Ya. Daniel membicarakan tentang kebangkitan jasmani, tidak menyatakan bahwa jiwa berada dalam kondisi tidak sadar. Tidak pernah. Jadi waktu Daniel ngomong, orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, ini Daniel sedang ngomongin fisiknya, tubuhnya. Tidak mungkin jiwa itu tidur dalam debu tanah. Ya. Oke, jadi itu ayat-ayat yang mereka pakai dan bisa dibantah semuanya bahwa ayat-ayat itu sama sekali tidak pernah mengajarkan soul sleep. Lalu kita masuk hal yang lain masih dalam hal eskatologi ya. Tentang akhir zaman. Ada salah satu ajaran yang kalau kita dengar mungkin kita akan langsung tahu, oh ini beda banget deh. Gereja Advent mengajarkan bahwa hidup kekal itu diberikan nanti saat Yesus datang kedua kali. Hidup kekal itu dikasih nanti waktu Yesus datang kembali yang kedua. Karena itulah mereka ngajarin toh, orang-orang Kristen kamu jangan pernah merasa yakin selamat. Karena hidup kekal itu nanti, kamu belum dapat ini. Jok, jangan sok-sok yakin selamat. Hidup kekal kan belum dapat, nanti baru dikasih itu nanti. Ya kalau dapat, kalau tidak dapat. Apalagi dengan doktrinnya mereka masih ingat investigative judgment. Penghakiman penyelidikan ya. Jadi masih nyelidiki nih ya. Yang aku percaya masih diselidiki nih ya. Hidupnya bagaimana segala macamnya. Jadi jangan ngaku-ngaku yakin selamat. Hidup kekal itu nanti dikasih. Gereja Advent menekankan bahwa hidup kekal belum diberikan sekarang. Itu adalah hadiah yang akan diterima saat Yesus datang kembali. Jadi klop ya, memang cukup konsisten ajaran mereka. Karena mereka pernah mengajarkan tadi, jangan pernah yakin selamat. Karena hidup kekal itu baru dikasih nanti. Dan selama itu ada investigative judgment. Tuhan masih menyelidiki terus nih, yang aku yang percaya diselidiki terus nih ya. Cocok enggak sebagai orang percaya ini ya, dari hidupnya segala macam ya. Tapi kita akan langsung cocok sama Alkitab ya. Kapan sih Tuhan kasih kita hidup kekal itu? Nanti atau sekarang? Langsung saja ke ayat yang sangat terkenal. Yohanes 6 ayat 47. Yesus berkata ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, orang pasti tahu ayat ini ya. Kita sering kali tanya, jadi kapan kita punya hidup yang kekal?
pada waktu percaya. Begitu percaya dengan iman yang menyelamatkan, pada waktu itu sudah punya hidup yang kekal. Nyambung lagi ke Yohanes 10 ayat 48, pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau hidup kekalnya dikasih nantinya, maka ayat janji ini tidak berlaku. Buat apa? Buat apa Yesus menjanjikan bahwa hidup yang kekal yang dia berikan kepada kita akan membuat kita pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Kalau ternyata hidup kekalnya masih belakangan, maka perkataan Yesus dalam Yohanes 11:28 menjadi omong kosong. Tetapi bahwa hidup kekal itu diterima pada waktu kita percaya, maka janji dalam Yohanes 10:28 itu sangat cocok. Kita sudah terima hidup kekal pada waktu percaya. Dan dikatakan oleh Yesus, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi sudah dapat hidup kekal, karena itu ada janji bahwa begitu dapat hidup kekal, Tuhan pegang kita, menjaga kita selama-lamanya. Jadi bukan nanti hidup kekalnya, sudah dikasih waktu kita percaya. Jadi ajaran Advent yang mengajarkan hidup kekal itu baru diterima nanti pada waktu Yesus datang kedua kali. Salah. Hidup kekal kita terima waktu kita percaya. Kita sudah punya hidup kekal itu. Karena itulah ada janji, jaminan Tuhan memegang kita selama-lamanya. Juga dari ayat 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah, perhatikan ya, Allah telah, bukan akan loh. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup kekal itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Lihat ya, ayat ini tuh membantai ajaran gereja Advent secara luar biasa. Mereka mengajarkan hidup kekal kamu belum dapat sekarang, tapi nanti. Kamu sekarang tidak boleh yakin sudah selamat. Sangat bertolak belakang dengan 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Yohanes mengatakan Allah sudah mengaruniakan hidup kekal kepada kita waktu kita memiliki Yesus. Supaya ini semua dicatat supaya kita ini tahu bahwa kita punya hidup yang kekal. Sangat beda apa yang Yohanes catat dengan apa yang gereja Advent ajarkan. Sangat berbeda. Ya. Kita lihat kutipan dari dua teolog ini. Yang pertama dari Wayne Grudem. Hidup kekal adalah sesuatu yang dimiliki orang percaya saat ini. Yesus dengan jelas mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara kira ini juga menguatkan iman saudara ya. Saudara yang sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, engkau sudah punya hidup kekal. Bukan akan, engkau sudah punya hidup yang kekal. Karena itulah kita boleh yakin kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun Tuhan panggil kita, ya kita ready lah. Kita sudah punya hidup yang kekal kok. Ya. Justru harusnya orang yang merasa belum punya hidup kekal itu tidak boleh tidur nyenyak. Dia kalau bangun bisa bangun. Kalau besok pagi tidak bisa bangun. Dan ternyata tidak dapat hidup kekal. Apa tidak ngeri itu? Ya. Dari Louis Berkhoff. Hidup kekal bukan hanya janji akan kehidupan di masa depan. Tetapi dimiliki sekarang oleh semua orang yang bersatu dengan Kristus. Kita yang sudah di dalam Yesus, percaya kepada Dia, kita sudah punya hidup kekal. Ya. Oke. Sekarang yang terakhir, tentang neraka.
Mungkin kita menduga bahwa gereja Advent memiliki ajaran neraka yang sama dengan kita. Tapi tahukah saudara bahwa gereja Advent memiliki doktrin neraka yang berbeda. Bahkan mereka samanya dengan saksi Yehova. Apa yang diajarkan gereja saksi Yehova tentang neraka? Saksi Yehova itu tidak percaya neraka sebagai tempat penyiksaan selama-lamanya. Bagi saksi Yehova, neraka itu adalah pelenyapan. Jadi kebinasan itu artinya dilenyapkan, dihilangkan eksistensinya, bukan disiksa, bukan. Maka neraka seperti itulah yang diajarkan di dalam gereja Advent ya. Jadi gereja Advent mengajarkan neraka itu bukan tempat penyiksaan kekal, bukan. Kalau begitu ajaran mereka bagaimana kita lihat ya. Gereja Advent menolak pandangan bahwa neraka adalah tempat penyiksaan kekal bagi orang jahat. Sebaliknya mereka meyakini bahwa neraka adalah penghukuman final dalam bentuk kebinasaan total. Yang dimaksud kebinasaan total adalah annihilation atau dilenyapkan, dimusnahkan. Bukan siksa tanpa akhir. Jadi gereja Advent tetap memakai kata neraka, tetap memakai kata binasa, tapi pengertiannya berbeda. Neraka yang mereka maksudkan bukan tempat penderitaan kekal, tapi tempat penghukuman final terakhir dalam bentuk apa? Dilenyapkan, dimusnahkan. Jadi tidak ada siksa-siksa neraka itu tidak ada. Ya. Orang jahat akan dihukum, tetapi tidak disiksa selamanya. Gereja Advent percaya bahwa hukuman bagi orang jahat adalah kematian kekal, bukan penderitaan abadi. Jadi mereka membedakan ya, kematian kekal dengan penderitaan abadi dibedain. Setelah penghakiman, orang-orang yang menolak Tuhan akan dibinasakan secara permanen oleh api, bukan disiksa tanpa akhir. Jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan pada akhirnya itu dibinasakan oleh api, benar-benar habis. Lenyap. Tidak ada eksistensinya lagi. Seperti sampah dibakar habis, kira-kira begitu. Jadi tidak ada penghukuman kekal, tidak ada. Jadi sekali lagi ya, Advent tetap memakai kata neraka, tetap memakai kata penghukuman, tetap memakai kata kebinasaan, tapi dalam pengertian yang berbeda. Bagi mereka, neraka itu penghukuman akhir bagi orang yang tidak percaya dengan cara dimusnahkan, dilenyapkan dengan api. Habis, sudah. Jadi tidak selama-lamanya menderita. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi alasan mereka. Mengapa mereka menolak neraka sebagai tempat penyiksaan kekal? Mengapa mereka menolak neraka sebagai tempat Allah menghukum dengan cara membuat manusia menderita secara kekal? Sama seperti yang dipikirkan oleh orang-orang saksi Yehova. Bagi mereka, penyiksaan kekal bertentangan dengan kasih Allah. Gereja Advent menekankan bahwa gagasan tentang Allah yang menyiksa makhluk ciptaannya untuk selama-lamanya bertentangan dengan karakter Allah yang kasih dan adil. Harusnya yang adil ini tidak cocok di mereka cantumkan ya. Ya mereka cuma nyoroti Allah yang kasih, tidak mungkin lah. Kira-kira begitu ya. Dari buku The Great Controversy, ya, mereka mengatakan apa? Tuhan tidak menyiksa orang berdosa untuk selama-lamanya. Siksaan tanpa akhir adalah penghinaan terhadap kasih dan keadilan Allah. Adalah aneh saja kan? Kalau orang saksi Yehova itu menekankan
siksaan akhir itu bertentangan dengan sifat kasih Allah. Kalau orang Advent mengatakan penyiksaan kekal di neraka itu bertentangan dengan kasih dan keadilan Allah. Loh, justru adanya penyiksaan kekal itu membicarakan keadilan Allah. Agak aneh saya pikir. Kalau mereka justru mengkontraskan dengan keadilan Allah. Justru karena Allah Maha Adil, maka neraka harus ada. Karena tempat bagi mereka yang memang menolak Kristus sang juru selamat, otomatis mereka mesti menanggung hukumannya sendiri. Mereka punya pemikiran apa? Perhatikannya. Setan yang menciptakan ajaran tentang siksaan kekal untuk mencemarkan nama Tuhan. Jadi kita yang mempercayai bahwa neraka itu tempat penyiksaan kekal, mereka mengatakan kita sudah menerima ajaran setan. Jadi setan mengajarkan neraka itu tempat siksaan kekal. Itu kata mereka itu ajaran setan. Sebenarnya ajaran setan itu neraka sebagai tempat siksaan kekal atau neraka sebagai tempat pemusnahan. Mana yang lebih ajaran setan kalau begitu? Kita lihat langsung Alkitab ya. Oh belum Alkitab. Kita lihat ayat yang mereka ubah lagi. Demi memuaskan akan doktrin yang sesat itu, mereka dengan tanpa beban kelihatannya mengubah ayat saudara ya. Matius 10 ayat 28. Dalam Alkitab kita dikatakan apa? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat aslinya ngomong begitu. Tapi mereka modifikasi ayatnya, saudara. Di dalam Matius 10:28, versinya Clear Word Bible, punya mereka mengatakan apa? Jangan takut kepada orang-orang yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa menyentuh hidup kekal yang diberikan Allah. Sebaliknya, hormatilah Allah yang sanggup membinasakan baik tubuh maupun hidup itu dalam penghakiman terakhir. Kata neraka ini dihilangin sama mereka. Justru ayat aslinya mengatakan Allah itu bisa berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Tapi diubah mereka. Ya jelas terjemahan dari Clear Word Bible ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Ya, ini tidak cocok sebagai terjemahan, ini penafsiran nih sebenarnya. Nah sekarang kita kembali apa yang Alkitab ajarkan. Neraka itu tempat pemusnahan terakhir atau tempat penyiksaan kekal. Kalau orang Advent mengatakan neraka itu tempat pemusnahan terakhir. Kayak tempat pembuangan sampah ya. Ngumpul semua dibakar, habis. Kita lihat apa yang Alkitab ngomong ya. Kita sudah sering bahas ini ya. Neraka versi Alkitab adalah tempat penyiksaan, penderitaan yang luar biasa hebatnya. Jadi neraka bukan tempat pemusnahan orang yang tidak percaya. Tapi neraka tempat penyiksaan, penderitaan yang luar biasa bagi orang yang tidak percaya. Dilihat dari simbol-simbol ya. Api yang membakar, ulat bangkai yang menggerogoti tubuh, kegelapan yang paling gelap yang orang pernah rasakan. Jadi penderitaan seperti dibakar api, penderitaan seperti dimakan ulat bangkai, penderitaan seperti dalam kegelapan yang paling gelap. Kira-kira seperti itulah orang itu begitu menderitanya dalam neraka. Jadi bukan tempat pemusnahan. Ini benar-benar tempat penderitaan. Berapa lama berlangsungnya? Kalau orang Advent mengatakan berlangsung ya sekejap aja, dimusnahkan kok. Tapi Alkitab mengatakan apa? Neraka itu tempat penyiksaan, penderitaan yang bersifat kekal, tanpa akhir, tanpa pengurangan, tanpa istirahat dari hukuman. Lagi-lagi beda dengan ajaran Advent yang mengatakan neraka sebagai penghukuman akhir, pemusnahan orang yang tidak percaya. Tapi Alkitab berkata berbeda. Alkitab mengajarkan neraka tempat penderitaan kekal yang tidak ada akhir, tidak ada jeda, tidak ada pengurangan. Ya. Dilihat dari mana? Dari ayat-ayat yang mengatakan apa? Api yang tak terpadamkan. Kalau neraka itu adalah
hanyalah tempat penghukuman akhir di mana orang-orang yang tidak percaya dimusnahkan, harusnya adalah api yang akan padam. Tapi Alkitab ngomong apinya tidak terpadamkan. Apinya kekal, siksaan kekal, siang malam tidak henti-hentinya, siang malam sampai selama-lamanya, ulat-ulatnya tidak akan mati, dan seterusnya. Justru apa yang Alkitab ngomong itu tidak pernah bernuansa neraka sebagai tempat pemusnahan kekal. Pemusnahan manusia yang tidak percaya. Tidak. Tapi tempat penghukuman penyiksaan yang berlangsung selama-lamanya tanpa pengurangan, tanpa jeda, tanpa istirahat, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Louis Berkhof. Annihilation, itu yang pemusnahan tadi itu ya. Tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab tentang hukuman kekal. Neraka bukan sekedar penghilangan eksistensi, tetapi penderitaan yang sadar. Bagi orang Advent, neraka itu penghilangan eksistensi. Tapi Alkitab mengajarkan itu tempat penderitaan kekal di mana ada kesadaran penuh bagi orang-orang yang tidak percaya di sana. Dari R.C. Sproul, jika penghukuman bagi orang jahat hanya kebinasaan, maka tidak ada urgensi besar dalam pertobatan. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa siksaan di neraka itu sadis dan kekal. Bukan hanya simbolik. Kalau memang apa yang diajarkan Advent ini benar, bahwa neraka itu tempat penghukuman akhir di mana orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang berdosa itu dimusnahkan. Gak perlu PI ya. Toh paling cuma dimusnahkan. Seperti sampah dibakar, seperti ayam dipotong, selesai. Tapi sayang itu bukan ajaran Alkitab, saudara ya. Justru karena kita mengingat akan kengerian neraka ini ya. Pemberitaan Injil itu terus digaungkan ya. Seperti yang Alkitab ngomong dalam kitab Yudas. Rampaslah, selamatkanlah mereka seperti merampas mereka dari api. Tentang tuduhan bahwa ajaran neraka sebagai tempat penyiksaan penderitaan kekal itu bertentangan dengan kasih Allah. Lagi-lagi saya ngutip kata Ellen Cole. Tidak ada orang yang pernah berbicara tentang neraka dengan kata-kata yang lebih keras daripada anak Allah yang penuh kasih. Waktu mereka menuduh dengan seenaknya, kalau kamu ngajarin neraka tempat penyiksaan kekal, kamu sedang mengotori sifat Allah yang maha kasih. Loh, yang ngajarin neraka yang paling lantang itu justru Yesus yang penuh kasih. Masa kita mau mengatakan aku lebih kasih daripada Yesus? Mana bisa? Yesus yang penuh kasih adalah pribadi yang sama, yang justru sangat menekankan neraka dan bicara neraka dengan sangat kuat dan keras sekali. Dari mana? Dari catatan Bible Knowledge Commentary, yaitu Yesus menggunakan kata Gehenna yang menunjuk pada neraka. Itu dia pakai 11 kali. Padahal kata Gehenna cuma muncul 12 kali. 12 kali muncul, 11-nya dipakai oleh Yesus yang penuh kasih. Jadi menuduh bahwa ajaran neraka sebagai tempat penghukuman kekal, penderitaan kekal, itu bertentangan dengan sifat kasihnya Allah. Itu tidak cocok dengan data ini. Yesus yang penuh kasih justru yang paling lantang berbicara tentang neraka sebagai tempat penghukuman kekal. Baik, itu yang kita bisa pelajari malam hari ini. Kita sudah melihat perbedaan-perbedaan dalam hal makanan haram dan juga beberapa hal dalam eskatologi. Dan kita sudah mengomentari ajaran-ajaran mereka. Ya, semua klaim mereka kita sudah bantah dengan data dari Alkitab sendiri. Ya. Dan ini adalah pembahasan yang terakhir tentang gereja Advent. Nah, ini sudah seri yang kelima. Next berikutnya kita akan membahas yang lain ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Nggak ada ya, ini tema-tema bukan tema-tema baru ya. Sudah kita pelajari semuanya. Dari Zoom ada? Dari Zoom sebelum saya tutup, hitungan kelima. 1, 2, 3, 5 ya. Oke, kalau tidak ada mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah bersyukur belajar bersama-sama. Melihat ada yang perbedaan yang sangat tajam antara ajaran Alkitab dengan ajaran Gereja Advent. Dan bila malam hari ini kami kembali dikuatkan, diteguhkan dengan belajar kebenaran-Mu. Terutama tentang hidup yang kekal. Kami percaya hidup kekal sudah Engkau berikan kepada kami ketika kami percaya. Dan Engkau menjaminnya demikian rupa. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Dan biar itu menjadi sukacita kami yang terbesar. Dan biar kami terus boleh berespon dengan respon yang setia kepada Tuhan. Setia belajar kebenaran. Dan setia untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami menyelesaikan seri pembahasan tentang Gereja Advent. Dan tuntun kami untuk bisa membahas hal yang lain. Berikan beban. Berikan apa yang mesti kami bahas ke depan. Kami rindu menuntun kami untuk kami terus belajar dalam kebenaran. Kami akan selesaikan kelas ini. Mohon Tuhan memberkati kami semua. Terpuji namamu, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.